Bareskrim telah memeriksa istri mantan Kadipropam Polri, Verdi Sambo, Putri Cenrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Putri Cenrawati diduga punya sejumlah peran dalam pembunuhan berencana ini. Lalu apa peran dari Putri Cenrawati? Berikut peran Putri Cenrawati yang telah diungkap polisi dan kami rangkum dari tim Litbang CNN Indonesia. Berikut peran dari Putri Cenrawati pada pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Kita lihat dulu yang pertama untuk menyaksikan kelima tersangka. Anda tahu tentunya wajah ini ya, ini Verdi Sambo, kemudian sebelahnya Putri Cenrawati. Verdi Sambo merupakan otak dari pembunuhan ini dan memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak dari almarhum Yosua. Putri Cenrawati juga tersangka karena skenario akhirnya terbongkar dan juga kepolisian akhirnya mendapatkan CCTV vital karena Putri juga ikut dalam perencanaan pembunuhan. Di samping Barada Eliezer yang merupakan penembak ya yang disuruh oleh Verdi Sambo, ada Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Maruf. Dua tersangka ini ikut menyaksikan langsung dari pembunuhan atau penembakan dari almarhum Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Maruf ikut menyaksikan dan juga membantu dari perencanaan pembunuhan. Kemudian apa sebenarnya peran dari Putri Cenrawati? Langsung saja kita ke Putri Cenrawati untuk melihat langsung dari peran istri dari Verdi Sambo ini. Ia diduga sebagai tersangka yang ikut dalam skenario Verdi Sambo karena yang telah dinyatakan oleh Kabareskrim Polri, informasi dari Putri Cenrawati ini didapatkan ikut dalam skenario terlihat dari CCTV vital yang telah didapat. Karena memang patah menyatakan ya, tidak ada kejahatan yang sempurna dan satu demi satu dari bukti akhirnya terungkap dari CCTV. Kalau Anda menyimak kemarin di rekonstruksi juga kita simak ya, di rumah Saguling, kediaman pribadi dari Verdi Sambo, Putri ini juga ikut memerankan adegan bersama dalam satu ruangan bersama Verdi Sambo dan juga Barada Eliezer, termasuk Bribka Riki dan juga Kuat Maruf, termasuk juga dari beberapa tersangka lainnya ya. Kemudian kita lihat juga peran berikutnya dari Verdi Sambo atau Putri Cenrawati. Dia mengajak Brigadir Yosua ke rumah dinas Verdi Sambo. Ini dinyatakan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Saat itu Putri ini diduga berada di lantai 3 rumah TKP setelah dari Saguling, rumah pribadi. Kemudian Putri ini mengajak Bribka Riki Rizal, kemudian Kuat Maruf, dan juga Barada Eliezer, termasuk almarhum, ke rumah dinas TKP. Setelah merencanakan pembunuhan di rumah Saguling, eksekusi akan berlangsung di TKP. Dan Putri ini bersama Verdi Sambo dalam suatu ruangan menanyakan kesanggupan dari Barada Eliezer dan juga kesanggupan dari Bribka Riki Rizal untuk menembak Yosua. Namun yang menyatakan bersedia hanyalah Barada Eliezer. Dan juga untuk Bribka Riki dan Kuat Maruf ikut menyaksikan dari pertemuan dari perencanaan di rumah Saguling termasuk eksekusi di TKP. Peran berikutnya, Putri bersama Sambo saat janjikan uang ke Barada Eliezer. Nah, di rumah dari Saguling lah dibahas ya, perencanaan pembunuhan, termasuk menjanjikan uang kepada Eliezer, Bribka Riki, serta Kuat Maruf. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya, fantastis. Untuk Eliezer ini 1 miliar rupiah kepada Barada Eliezer setelah menembak dari almarhum Yosua. Dan untuk Bribka Riki Rizal, termasuk Kuat Maruf, ini dijanjikan sebanyak 500 juta rupiah. Peran berikutnya dari Putri Cenrawati, kita lihat. Buat laporan palsu soal pelecehan di Duren 3. Polisi tegas menyatakan tidak ada pelecehan di Duren 3. Verdi Sambo dan Putri telah dilaporkan soal dugaan membuat laporan palsu dan laporan itu dibuat oleh pengacara keluarga ya dari almarhum Yosua ke Bareskrim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Apa peran selanjutnya dari Putri Cenrawati? Putri ini tidak ditahan dan tetap mengaku korban pelecehan. Dan hingga saat ini 31 Agustus, informasi yang berkembang di Bareskrim Polri, Putri ini masih mengaku sebagai korban asusila di Magelang. Dan ia tidak ditahan hingga 31 Agustus ini setelah pada kemarin Jumat 26 Agustus
sudah diperiksa untuk pertama kalinya, diberikan 80 pertanyaan dari penyidik ke Putri. Dan dari banyak keterangan disampaikan Putri selama 12 jam, salah satunya adalah tentang pelecehan seksual. Pengacara Putri, Arman Hanis, mengatakan kliennya telah menyampaikan soal kejadian di Magelang ke penyidik dan diketahui Sambo menyebut pemicu pembunuhan ini adalah hanya tindakan yang melukai harkat dan juga martabat keluarganya. Dan hingga kini, Putri telah ditetapkan oleh dari pihak imigrasi untuk dicekal bepergian ke luar negeri. Ini dari pihak imigrasi menyatakan sejak 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Agustus ya, hingga 11 September mendatang, berdasarkan permintaan dari Badan Reserse Kriminal Polri. Itulah dari beberapa peran yang telah diungkap oleh kepolisian tersangka dari Putri Chandrawati.